Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rizka Adini dari Offering Day 25. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum bersentuhan langsung antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun pendapat dari para ulama. Tata cara bersuci pun juga terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih, termasuk hukum persentuhan kulit antara pria dan wanita, juga sentuhan kulit antara suami dan istri. Perbedaan seperti ini menunjukkan keluasan khazanah keislaman. Dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hanbal. Mereka termasuk dikatakan mujtahid mutlak, di mana ilmu mereka benar-benar paripurna dan mumpuni, sehingga bisa menyimpulkan sebuah masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Penasaran dengan pendapat mereka? Yuk simak penjelasan berikut ini. Mazhab pertama adalah mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Beliau adalah orang yang sangat ahli menguasai ilmu Al-Quran dan hadis, juga ahli ibadah yang sangat solih. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi ini juga termasuk generasi tabi'in, karena beliau bertemu dengan seorang sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis dari mereka. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, beliau berpendapat, masul marati layan gusu al-wudu, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang keluar masi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat, sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mazhab ini tersebar di wilayah Turki dan Eropa. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau adalah seorang yang sangat pakar dalam ilmu fikih dan ilmu hadis. Beliau diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang sampai 4 khalifah berganti, beliau tetap mengajar. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah juga menimba ilmu dari Imam Malik. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan syahwat. Hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis sahih yang merujuk pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Hanafi. Beliau juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi, yaitu dari Hubayb bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Mazhab Maliki sendiri tersebar di wilayah Afrika. Ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i hafal Quran pada usia 7 tahun. Setelah itu, beliau mempelajari ilmu bahasa dan ilmu hadis dan fikih. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masa. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya wudhu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Baihaqi. Sanad hadis ini paling sahih. Mazhab ini tersebar di wilayah Asia Tenggara. Keempat, mazhab Hanbali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Selain hafal Al-Quran, beliau juga hafal hingga 700.000 hadis.
Mazhab Hanbali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sedangkan jika tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sementara Aisyah tidur telentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mazhab ini tersebar di wilayah Timur Tengah. Demikian pendapat para ulama tentang hukum sentuhan kulit pria dan wanita. Setelah mencermatinya, dapat disimpulkan bahwa semua pendapat memiliki argumentasinya masing-masing. Hanya saja, untuk kehati-hatian dalam masalah ibadah, pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya yang menyatakan batalnya wudhu karena sentuhan kulit pria dan wanita layak untuk dipegang. Dan jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tetapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya. Jadi, bukan masalah, tetapi kita berputar dalam 4 mazhab ini yang disepakati para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.